Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nimade Kusundayani, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Pengayu bahagia kita haturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas astung kertawanugerahnya lah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Umat Sudharma yang berbahagia, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, dalam rangka mid-semester mata kuliah Pendidikan Agama Hindu, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana atau Wacana Suci tentang ajaran agama Hindu, yakni dengan tema Trikaya Parisuddha di masa pandemi COVID-19. Umat Sudharma yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi kita semua. Masalah ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil, namun seluruh dunia juga mengalaminya. Tentunya kita sebagai manusia harus menerima semua kenyataan ini, di mana pada zaman ini kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat. Implementasi dari kedua masalah ini pun sangat dirasakan oleh kita semua, mulai dari saling menyalahkan satu dengan yang lain, banyak pihak-pihak menyebarkan informasi yang salah, serta lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini kemerosotan moral pun terjadi dengan skala besar-besaran. Hal ini menyebabkan banyak orang-orang sudah berperilaku menyimpang, berkata-kata kasar, serta berpikir yang menyesatkan. Kita ketahui bersama bahwa di zaman ini, yaitu zaman Kali Yuga, di mana perbuatan adharma lebih banyak ditemukan daripada perbuatan dharma, sehingga mengakibatkan bencana bagi manusia. Umat Sudharma yang berbahagia, sebenarnya kejadian semacam itu tidak akan terjadi jika kita sebagai umat manusia selalu berpedoman kepada ajaran suci Weda. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalani kehidupan ini, yaitu disebut dengan Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 perbuatan yang benar atau yang disucikan. Adapun bagian-bagian dari Trikaya Parisuddha adalah yang pertama, Manacika Parisuddha, yang artinya berpikir yang suci atau yang benar. Yang kedua, Wacika Parisuddha, yang artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Dan yang ketiga, Kayika Parisuddha, yang artinya berbuat yang benar. Maksudnya berpikir, berkata, dan berbuat yang benar dianggap benar jika kita selalu mengacu pada pandangan dharma atau kebenaran. Umat Sudharma yang berbahagia, untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan bagian-bagian dari Trikaya Parisuddha. Yang pertama adalah Manacika Parisuddha. Manacika Parisuddha artinya berpikir yang suci atau yang benar. Kita sebagai umat manusia dengan adanya pedoman hidup ini diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita, yakni dengan ajaran dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah mengatakan, dari telaga yang jernih mengalir pula air yang jernih. Maksudnya adalah jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan pasti akan sejalan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam sastra suci Hindu, yakni di dalam Sarasamuscaya Sloka 79 yang berbunyi sebagai berikut. Manasa niscayam krutva tato waca widyate karmana paschat pradanam wai manastata, yang artinya pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati sudah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi sumber objeknya. Umat Sudharma yang berbahagia, jadi sloka tersebut mengandung makna bahwa semua yang kita lakukan adalah bersumber dari pikiran kita.
jika kita mau disebut sebagai orang yang bijaksana, maka kita harus bisa menjaga pikiran kita dari godaan, kadripu, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah makna yang terkandung dalam Manacika Parisuda itu sendiri. Umat Sudharma yang berbahagia, selanjutnya bagian Trikaya Parisuda yang kedua adalah Wacika Parisuda. Wacika Parisuda artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Kita sebagai umat manusia yang sudah dibekali akal pikiran harus selalu berusaha menjaga perkataan kita. Sebab jika perkataan itu tidak terkontrol pasti akan menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun orang banyak. Sebagai contoh, banyaknya beredar isu-isu yang tidak jelas kebenarannya dapat menyebabkan terjadinya bentrokan, bahkan menyangkut tentang SARA. Kasus itu sebenarnya bermula karena banyaknya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memecah belah keharmonisan bangsa ini dengan jalan memprovokasikan kita semua. Maka dari itu, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan dalam berucap. Sebab ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu yang bisa-bisa akan mencelakakan diri kita dan orang banyak. Berkenaan dengan itu, di dalam kitab Niti Sastra Sargah 5, Sloka 3 menyebutkan sebagai berikut. Wisita nimitante menemu Laksmi, wisita nimitante patih kepangguh, wisita nimitante menemu duka, wisita nimitante menemu mitra, yang artinya dengan perkataan engkau mendapatkan kebahagiaan, dengan perkataan engkau menemukan kematian, dengan perkataan engkau mendapatkan kesusahaan, dan dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Umat Sudharma yang berbahagia, jadi makna yang terkandung dari sloka di atas adalah perkataan itu bagaikan sebatang pedang, dan perkataan itu adalah ibaratkan sebuah tinta yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita semua. Umat Sudharma yang berbahagia, setelah kita berbicara tentang pikiran dan perkataan yang baik, marilah kita lanjutkan dengan bagian Trikaya Parisuda yang ketiga, yaitu Kayika Parisuda. Kayika Parisuda artinya berbuat yang benar atau yang disucikan. Dalam kehidupan ini, kita mengenal antara perbuatan yang kita sadari dan perbuatan yang tidak kita sadari. Kedua perbuatan ini pun tentunya pernah kita lakukan, yang mana perbuatan itu dikatakan disadari apabila perbuatan yang kita lakukan itu telah terkontrol oleh pikiran itu sendiri. Nah, maksudnya perbuatan itu kita lakukan di bawah kesadaran kita dan kita sudah mempertimbangkan perbuatan itu sebelumnya. Sedangkan perbuatan yang tidak kita sadari, maksudnya di sini adalah perbuatan yang berada di luar pertimbangan atau di luar kesadaran kita. Sebagai contohnya, jika kita berbicara dengan seorang pedanda, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sesuai dengan pedanda. Namun, jika kita tidak mengerti tentang etika, itu mungkin secara tidak sadar kata-kata atau perbuatan kita akan menyalahi aturan dan hal itu akan memalukan diri kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercerminkan kepada tata susila atau etika yang ada dan berkembang saat ini. Dengan demikian, kita mematuhi tatanan susila yang ada, maka kehidupan yang harmonis akan kita dapatkan, karena perbuatan itu adalah implementasi dari pikiran dan ucapan. Maka, kita wajib dan harus selalu berusaha untuk mengontrol semua tingkah laku kita. Marilah kita menjadi orang yang dira atau orang yang berilmu dan berbudi pekerti yang dapat menguasai pikiran. Umat Sudharma yang berbahagia, implementasi dari ajaran Trikaya Parisuda
yaitu selalu berpayung pada weweke, yaitu kemampuan untuk menimbang dan membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, serta antara perbuatan yang salah dengan perbuatan yang benar. Karena tidak semua perbuatan baik itu benar, dan sebaliknya tidak semua perbuatan yang buruk itu salah. Sebagai contoh, bernyanyi dengan suara yang indah dan nyaring adalah baik untuk menghibur, namun perbuatan itu bisa menjadi salah ketika pada saat itu tetangga kita sedang sakit parah dan suara kita mengganggunya. Jadi, dengan demikian, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita haruslah benar-benar dikendalikan dan harus bisa menyesuaikan tempat dan situasinya. Umat Sudarma yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa apa yang kita perbuat pasti membawa hasil, baik itu buruk maupun sebaliknya. Bahkan berpikir pun kita akan membawa hasil. Maka dari itu, kita harus menguasai pikiran, perkataan maupun perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran. Jangan sebaliknya, pikiran atau sabri pula yang menguasai kita. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini di dalam lubuk hati, maka Oikinamastu, kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Umat Sudarma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa sepatutnya memohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Anto Pramosanti. Om Dewo Suksemo Pramocintya Yenama Swaha. Om Santi 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 Om.